Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah sifat mutakalliman. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah sifat mutakalliman. Sifat mutakalliman di situ memiliki arti apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Jadi makna dari mutakalliman di situ yaitu Maha berfirman atau Maha berkata-kata. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya yaitu Rasulullah SAW berupa Al-Quran, dan juga ada kitab Zabur, ada juga Taurat, ada juga Injil, dan kemudian terakhir di situ adalah Al-Quran. Itu termasuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ Maha berfirman atau Maha berkata-kata. Relevansi dalam ilmu tauhid. Bagaimana hubungannya sifat mutakalliman di situ? Hubungannya dalam ilmu tauhid. Bagian yang pertama, bagian dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Mutakalliman termasuk dalam kelompok 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu dipahami dan diyakini oleh setiap muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini, dan kita pentingnya memahami sifat 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, khususnya di situ adalah sifat mutakalliman. Kita mengimani juga meneladani dari sifat mutakalliman tersebut. Relevansi dalam ilmu tauhid yang kedua menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Memahami sifat mutakalliman membantu kita menyadari kebesaran, kekuasaan dan kesempurnaan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi dengan kita mempelajari, memahami makna sifat mutakalliman tersebut, mengajarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang luar biasa, dan kesempurnaannya pun tak terhingga, tak terbatas. Itulah makna dari sifat mutakalliman tersebut yang kita pelajari, yang kita pahami bersama. Bagaimana pentingnya kita mempelajari makna sifat mutakalliman? Artinya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang luar biasa dan lain dengan makhluknya yang memiliki keterbatasan dan juga kekurangan. Berkaitan dengan sifat mutakalliman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qassasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima.
Artinya ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Itulah dasar hukum atau dalil dari sifat mutakalliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ maha berfirman atau maha berbicara atau maha berkata-kata. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.